siap kumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penangkaran burung, khususnya burung kakatua kecil jambul kuning. Diambil dari hasil penelitian yang berjudul Faktor Penentu Keberhasilan Teknis Penangkaran Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning. Nama latinnya Kakatua sulfurea. Burung kakatua kecil jambul kuning ini merupakan salah satu dari 3 jenis burung kakatua yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena keindahan bulunya dan kemampuan meniru suara ataupun mengucapkan kosakata yang diajarkan oleh pemeliharanya. Sebagai landasan bahwa di dalam rangka penangkaran ini, landasannya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Konsekuensinya dari penangkaran adalah bahwa kita ini menjadi pilihan penangkaran burung ini menjadi pilihan penting dan perlu terus digalakkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dan nilai ekonomi masyarakat serta menjamin pelestarian plasma nutfah di habitat alamnya maupun di luar. Nah, oleh karena itu perlu adanya penangkaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis aspek teknis penangkaran kakatua kecil jambul kuning yang diterapkan pada beberapa perusahaan penangkaran yang menganalisis faktor-faktor teknis sebagai penentu keberhasilan dari penangkaran burung kakatua jambul kuning. Metode lokasi penelitian berada di 5 tempat, yaitu pada CV Prestasi, PT Siang Elhasbandri, kemudian Megabird dan Orchid Farm, terus Kebun Binatang Bandung dan Taman Satwa Cikembulan. Waktunya 1,5 bulan, Maret 2015 sampai dengan Mei 2015. Adapun data-data yang dikumpulkan meliputi pakan, variasi pakan, kemudian perawatan kesehatan, terus pengendalian penyakit, lalu teknis pengembangbiakan, perawatan dan pembesaran anak, jumlah pasangan induk yang ditangkarkan, kemudian jumlah induk yang bertelur, jumlah telur yang dierami dan berhasil menetas, kemudian jumlah anak yang hidup dan mampu berkembang biak, dan jumlah kematian anak. Hasil dan pembahasan. Aspek teknis penangkaran secara umum ditemukan adanya kesamaan dan
perbedaan teknis penangkaran burung kakatua jambul kuning ini, baik dari teknis perkandangan, pemberian pakan, perawatan kesehatan dan penyakit, serta manajemen pengembangbiakannya. Perbedaan teknis yang diterapkan ternyata juga berimplikasi pada adanya perbedaan tingkat keberhasilan dalam menghasilkan keturunan. Aspek perkandangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 4 dari 5 lokasi penangkaran menerapkan aspek kandang yang relatif sama dengan beberapa perbedaan kecil. Baik dilihat dari bentuk dan ukuran kandang, daya tampung, dan fasilitas penunjang di dalam kandang, serta konstruksinya. Ada 3 unsur penting dalam kandang yang harus disediakan, yaitu sarang, tempat bertelur, tempat bertengger, dan tempat makan ataupun minum. Hasil pengamatan diketahui lebih dari 50% ruangan di dalam kandang adalah tempat terbuka yang dapat ditembus oleh sinar matahari. Nah, beberapa aspek teknis perkandangan meliputi bentuk kandang, ukuran kandang, konstruksinya, sarang, bahannya terbuat dari apa, ukuran sarang, dan posisi letaknya. Kemudian untuk bertengger, serta tempat makan dan minum. Aspek teknis perkandangan. Secara teknis, praktek penangkaran burung kakatua yang berhasil minimal dipelihara dalam kandang berukuran persegi dengan ukuran kandang minimal 1,5 meter dikali 3 dikali 3. Nah, dilengkapi dengan pengkayaan berupa pohon palem, kayu untuk tenggeran, kotak sarang, dan tempat makanan dan minuman. Nah, itu bahannya itu terdiri dari 2 buah untuk tenggeran, diameter 2-5 cm, diletakkan melintang. Nah, untuk pakan burung harus disediakan setiap hari. Kemudian hasil pengamatan diketahui bahwa variasi manajemen pakan baik dari segi jenis, cara penyajian, dan frekuensi pemberiannya. Sedikit variasi ya. Umumnya jenis pakan yang diberikan berupa jagung, biji bunga matahari, dan kacang tanah, serta pakan tambahan berupa pepaya dan pisang untuk buahnya. Perawatan kesehatan. Tindakan pencegahan preventif yaitu sanitasi dan pembersihan kandang dari feses dan sisa-sisa makanan setiap pagi hari sebelum pemberian makan yang baru. Tindakan pengobatan yakni dilakukan terlebih dahulu memindahkan burung yang sakit ke kandang karantina. Kemudian untuk pengembangbiakan. Tindakan manajemen reproduksi, pemilihan bakal induk dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan burung di kandang karantina. Kemudian pembedaan jenis kelamin. Setelah dipilih, bakal induknya dilanjutkan dengan pembedaan jenis kelamin dengan melihat ciri-ciri pada iris matanya. Kemudian perjodohan, yaitu penyatuan pasangan induk di dalam satu kandang. Perkawinan,
perkembangan keberhasilan perjodohan akan diikuti dengan terjadinya perkawinan. Faktor penentu keberhasilan teknis. Keberhasilan penangkaran burung kakatua secara teknis dicirikan oleh kemampuan burung kakatua berkembang biak, yakni bertelur, menetas, dan menghasilkan keturunan. Yang kedua, penangkaran termasuk kategori berhasil, yaitu pada perusahaan MBOF menghasilkan 3 ekor anak dan PT HLH 1 ekor anak. Kedua lokasi penangkaran tersebut sudah menghasilkan anakan. Selanjutnya, hasil analisis PCA menunjukkan setidaknya ada 2 faktor utama sebagai faktor penentu keberhasilan, yaitu pakan dan perawatan kesehatan dan tindakan medis. Karena keduanya memiliki posisi lebih berdekatan dengan titik posisi dari perusahaan MBOF dan PT HLH sebagai penangkaran yang telah berhasil. Selain faktor pakan, kondisi kebersihan kandang, tindakan sanitasi, vaksinasi, dan perawatan yang baik juga memiliki kontribusi besar terhadap kondisi kesehatan dan aktivitas burung. Nah, hasil pengamatan lapang menunjukkan bahwa sanitasi kandang penangkaran PT CV Prestasi kurang terawat. Nah, begitu kira-kira penangkaran dari burung kakatua jambul kuning. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.